Kabar dari suami si pemilik goyang itik Zaskia Gotik yaitu Sirajudin Mahmud Sabang terkait dugaan memiliki anak dari wanita lain memang sedang menjadi topik panas pembicaraan. Seorang wanita asal Yogyakarta bernama Vera Nosiliana yang berprofesi sebagai model menggugat Sirajudin atas pengakuan anak hingga meminta Sirajudin jalani tes DNA. Dan semalam, pengacara Indra Tarigan mengungkap kabar mengejutkan bahwa adik sepupunya bernama Ines Gonzales juga mempunyai anak dari Sirajudin. Benarkah sosok Ines Gonzales ternyata sama dengan Vera Nosiliana yang kasusnya kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Cikarang? Dan seperti apa pula hubungan Ines dan Sirajudin yang terjalin sejak 2019 silam itu? Indra Tarigan pun mengungkap fakta mengenai adik sepupunya itu, di mana di saat Ines hamil saat hubungannya dengan Sirajudin, di saat itu juga Ines mengetahui jika Zaskia Gotik pun tengah hamil 3 bulan, anak pertamanya dengan Sirajudin. Benarkah selama Ines hamil hingga melahirkan, Sirajudin tidak mau merespon dan bertanggung jawab? Hingga akhirnya Ines pun meminta kepada Sirajudin untuk mengakui sang anak dan diakui secara akte kelahiran serta menuntut nafkah dan biaya pendidikan sebesar 3,5 miliar rupiah. Dan bagaimana pula di tengah rumah tangganya yang kembali digempur dengan masalah baru, Gotik pun justru seolah tidak peduli dengan pemberitaan miring seputar suaminya hingga ia pun memilih memposting sebuah momen kebahagiaan, yaitu momen ibunda tercintanya yang baru saja berulang tahun. Benarkah Sirajudin pun sedang menyiapkan pengacara untuk kasusnya bersama Vera Nosiliana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Siapa yang tak kaget ketika mendengar rumah tangga pedangdut Zaskia Gotik yang adem ayem kini kembali diterpa kabar tidak sedap, di mana sang suami Sirajudin Mahmud Sabang tiba-tiba saja digugat oleh seorang wanita asal Yogyakarta bernama Vera Nosiliana yang mengaku telah memiliki seorang anak dari Sirajudin. Sang model diketahui telah menggugat Sirajudin ke Pengadilan Negeri Cikarang pada 20 Juni 2022. Bahkan sidang perdana kasus perbuatan melawan hukum itu telah digelar pada 13 Juli 2022 lalu. Tidak berhenti di situ saja, tuntutan yang diajukan pun tidak main-main. Wanita yang berprofesi sebagai model itu menuntut 4 aset berupa rumah dan bangunan, kerugian material dan imaterial sebesar 17 miliar rupiah, hingga menuntut tes DNA dan juga pengakuan atas seorang anak laki-laki yang diduga anak dari Sirajudin Mahmud. Dan semalam, secara mengejutkan pula, pengacara Indra Tarigan yang mengaku kerabat dari seorang wanita bernama Ines Gonzales mengungkap bahwa Ines Gonzales juga mempunyai anak dari Sirajudin Mahmud Sabang. Benarkah sosok Ines Gonzales ternyata sama dengan Vera Nosiliana yang kasusnya kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Cikarang? Dia nama kerennya Ines Gonzales. Nama aslinya saya lupa, tapi nama kerennya Ines Gonzales, dan dia salah satu dulu waktu zaman kuliah itu salah satu dancer di Jogja. Waktu dia kuliah, dia salah satu dancer di Jogja. Mulai karirnya sebagai dancer di Jogja itu kalau nggak salah di kisaran 2004 sampai 2009. Ines Gonzales ini orangnya nih. Ini lagi bang. Hidupin lagi lah kalau mati. Lu doain lagi biar hidup dia.
Udah ya. Jadi dia itu adik kelas saya. Saya kuliah di Jogja tahun 2002. Abang tahun berapa ya kuliah? 2002 dia kuliah di Jogja tahun 2004. Selain mengungkap soal karir Ines sebagai dancer, Indra Tarigan pun mengungkapkan soal hubungan Sirajudin dan Ines yang terjadi sejak 2019 akhir itu. Dalam pengakuannya, Ines pertama kali bertemu dengan Sirajudin di tahun 2019 silam di kota Gudeg, Yogyakarta setelah Ines mendapat pesan WhatsApp dari Sirajudin. Usai bertemu, hubungan keduanya pun semakin intens hingga Sirajudin dan Ines pun sering nongkrong bareng dan sering menginap di kos-kosan Ines. Dan atas intimnya hubungan Ines dan Sirajudin kala itu, pada akhirnya menurut pengakuan Ines pada Indra Tarigan, Ines akhirnya hamil. Ines pun sempat meminta pertanggungjawaban kepada Sirajudin, namun tidak direspon dan tidak pernah ditemui lagi. Ines pun memilih pulang kampung ke Medan hingga anaknya lahir. Jadi tahun 2019 atau 2020 awal si Ines ini seperti saya bilang tadi nge-DM ataupun nge-inbox saya dari sosial media saya, tapi saya tidak tanggapin. Dia minta nomor handphone saya dari teman-teman saya di Jogja. Pada akhirnya dia telepon saya. Dia cerita, dia menangis. Aku menanyakan, ini ada apa, kasus apa? Kok kamu sampai nangis? Ada apa? Bang, aku sudah punya anak. Dengan siapa? Siapa suami kamu? Suaminya Zaskia Gotik. Kok bisa? Iya bang, waktu itu kita memang sering hangout, jalan bareng. Jadi katanya mereka berkumpul di situ sama teman-teman dia. Eskala bener. Eskala, kafe Eskala. Mereka di sana nongki sama teman-temannya. Setelah itu nongki sampai jam 2 mungkin. Mereka pulang bareng segala macamnya. Dan diajaklah nginep ke kosannya si cewek ini menurut keterangan si Ines. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Setelah begitu hamil, dia cerita, "Mas, saya hamil." Kan gitu. Saya hamil, ini gimana nih? Ya kamu gugurin aja. Kok saya nggak mau gugurin? Anak ini harus saya tetap jaga. Itu menurut cerita dia loh ya. Terlepas benar atau enggaknya nanti itu urusannya dia. Tapi dia ceritakan ke sama saya seperti itu. Dan ada bukti chattingannya dia. Pada akhirnya anak itu berkembang dalam janinnya dia. Di umur 7 bulan mereka balik ke kampung. Karena kita ada Batak Karo itu pasti ada adat untuk dikasih makan supaya anak itu sehat dalam perut sampai dia melahirkan, seperti itu. Nah, pas sampai melahirkan, Ines datang menemui dia, udah tidak direspon dan sudah tidak mau menemuin lagi. Dan pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan piala Oscar. Ini foto anaknya. Anaknya umur 3 tahun. Intinya bersyukur aja, biarkan saja di luar sana orang bilang A, B, C tentang suami saya. Kan saya yang tahu tentang suami saya bagaimana. Jadi mau orang berbicara seperti apa di luar sana tentang suami saya, ya mangga, itu haknya kalian. Itu yang penting saya ngejalanin, saya yang ngerasain, dan saya alhamdulillah saya bersyukur punya suami yang tanggung jawab sama anak-anaknya, apalagi sama saya. Lantas,
Seperti apa pula hal mengejutkan yang diungkap Indra Tarigan, di mana di saat Ines hamil hasil hubungannya dengan Sirajuddin Mahmud, di saat itu juga Ines mengetahui jika Zaskia Gotik pun tengah hamil 3 bulan anak pertamanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, munculnya kabar Sirajuddin suami Zaskia Gotik yang pernah menjalin hubungan dengan Ines Gonzales, model dan juga dancer asal Yogyakarta, hingga keduanya pun diduga mempunyai anak hasil dari hubungan mereka. Tentunya hal ini membuat geger jagat maya. Bahkan yang mengagetkannya lagi, Indra Tarigan pun mengungkap tentang pengakuan Ines lainnya, yakni di saat Ines hamil dari hubungannya dengan Sirajuddin. Di saat itu juga Ines mengetahui bahwa Zaskia Gotik tengah hamil 3 bulan anak pertamanya hasil dari pernikahannya dengan Sirajuddin. Tak sampai di situ saja, Ines pun juga membongkar hal lainnya, di mana dari penuturan Indra Tarigan, Sirajuddin tidak hanya merupakan suami Zaskia Gotik saja, namun juga ada yang lain di luaran sana. Ini menurut pengakuan dari si Ines ini adalah anak dari hasil hubungan mereka, tapi Ines ini mengetahui bahwa waktu itu Mbak Gotik lagi hamil 3 bulan. Hamil anak pertamanya apa? Yes. Jadi Mbak Gotik hamil, dia juga hamil. Itu menurut keterangannya dia ke saya. Makanya waktu itu saya sempat juga marah sama dia, lu kan tahu dia lagi hamil, ngapa lu mau sama suami orang? Dan sekarang status pernikahan lu sama dia apa? Gak nikah, Bang. Dan posisinya waktu itu memang Neng Gotik hamil, dia juga hamil. Dan dia tahu juga bukan cuma suaminya Gotik, ada lagi katanya seperti itu. Saya pribadi nggak tahu itu benar atau enggaknya. Pas waktu menikah, saya pernah sharing sama Gotik tentang masa lalu. Tapi saya selalu bicara ke Gotik, apapun kalau kita udah menentukan pilihan hidup kita, kita udah siap dengan konsekuensi apapun, baik dan buruknya pasangan, dan harus menganggap setiap masa lalu itu adalah masa lalu gitu. Kecuali dia melakukan sesuatu pada waktu kita saat menikah, dia juga udah tahu banyak tentang suaminya harusnya dari awal, dan itu kan dia menentukan pilihannya, berarti itu yang terbaik menurut dia, dan dia sudah siap dengan konsekuensi yang ada kan gitu. Tapi kalau menurut saya sih Gotik menanggapi itu dengan biasa sih. Jadi karena dia udah tahu pasti ada, namanya setiap pernikahan kan pasti ada goda-godaan lah, ada kerikil-kerikil lah, apapun kata orang di luaran itu saya ngelihat dia seperti biasa aja menghadapinya gitu, dan dia tetap harmonis. Disenyumin aja orang iyalah kan kita yang namanya public figure kan, kita siap untuk dikomentarin bagus buruknya. Ada orang suka dan ada orang nggak suka, ada orang pro dan ada orang tidak pro, ada orang mensupport, ada yang tidak, ada yang mau menjatuhkan, ada yang tidak. Lah itu udah lumrah gitu, udah memang kode ya seperti itu gitu. Jadi biarin aja, kalau misalkan orang membicarakan buruk tentang kita ya jangan, maksudnya ya kembalikanlah sama dia. Dari pengakuan Indra Tarigan, Ines rupanya meminta nafkah dan biaya pendidikan untuk anak laki-lakinya sebesar 3, miliar rupiah, serta keinginannya soal status sang anak agar diakui oleh negara, hingga akte kelahirannya pun dikeluarkan oleh negara. Yang setahu saya, Ines pengen pengakuan anaknya. Kedua,
Ines pengen mendapatkan status anak ini sah secara negara dan diakui secara negara melalui akte yang dikeluarkan sama negara. Dan yang terakhir dia pengen mendapatkan nafkah sampai pendidikannya. Kalau nggak salah dia pernah sebut sama saya 3,5 miliar. Permintaan dari lawyernya itu adalah memerintahkan pengadilan itu agar si SM ini mau diperiksa DNA-nya dengan anaknya. Karena kan itu belum tahu anaknya bagaimana. Ya kan kalau di Indonesia itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu bapaknya itu diakui secara perdata, tapi kan kita harus tahu secara ilmu pengetahuan yaitu DNA itu benar anaknya atau tidak. Itu sih. Kalau seandainya benar pun itu DNA ayah dan ibunya itu benar, ya kan? Ya pengadilan ya berhak juga menentukan berapa yang harus disetorkan, nggak mesti 3,5 miliar. Kenapa baru sekarang memberitahukan ke publik? Siapa? Mau menegaskan. Lah itu dia, berarti kan ada sesuatu yang dia pengen dapatkan. Kenapa baru saat ini? Kenapa? Gua nggak ngerti, lu tanya dia lah. Sekarang kerjaannya cuman jaga anak sama desainer. Lantas seperti apa kondisi Gotik yang tengah hamil besar anak keduanya dan rumah tangganya yang kembali digempur dengan masalah baru? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Pengakuan Ines yang hamil di saat Gotik pun hamil anak pertamanya kala itu memang pada akhirnya menuai tanya warganet. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu dan mengapa Sirajudin yang telah resmi menjadi suami Zaskia Gotik justru malah nekat bermain api dengan wanita lain hingga menghasilkan seorang anak laki-laki hasil dari hubungannya itu. Hingga kini, baik Gotik maupun Sirajudin pun belum muncul ke hadapan publik untuk memberikan pernyataan terkait kabar tersebut. Saat kediaman mereka didatangi pun, suasana rumahnya tampak begitu sepi, seperti tidak ada keberadaan Gotik dan Sirajudin di dalam rumah. Meski begitu, seolah tidak ingin menelan pil pahit atas kabar miring seputar suaminya itu, Zaskia Gotik pun memilih untuk memposting unggahan yang berbau hal-hal membahagiakan seperti momen ulang tahun ibunda tercintanya. Lantas seperti apa pula kondisi Gotik yang kini tengah hamil besar anak keduanya dengan Sirajudin, tapi kemudian dirundung masalah terkait dugaan sang suami mempunyai anak dari wanita lain. Katanya ada Mbak. Di dalam ya? Besar Mbak. Boleh dibilangin Mbak, ada kita Mbak di luar ya. Alhamdulillah Gotik baik. Curhat nggak Kak? Curhat banyak nggak Kak? Enggak, ya udah ya. Ya, makasih. Berita yang sudah beredar itu berita yang salah ya. Berita yang tidak benar, sangat mengganggu sih. Tapi aku orangnya ya udahlah. Gini loh, biar pemberitaan itu ada, tapi aku berharap dari pemberitaan itu Allah malah sebaliknya ngasih ke aku kebahagiaan, bukan pemberitaan ini yang datang ke kita. Kunci keharmonisan yang penting saling percaya ya, saling percaya dan saling support dan komunikasi akan harmonis insya Allah. Di sisi lain, meski belum muncul ke hadapan publik, nyatanya Sirajudin pun tidak hanya berdiam diri, bahkan sudah berkonsultasi kepada sahabatnya yang merupakan seorang pakar hukum. Yang saya tahu sih ya, Pak Sima itu, beliau itu orangnya humble, kalem gitu. Ya bersahaja lah, ada lah ya diskusi tentang permasalahan ini. Saya bisa menyampaikan mungkin belum bisa
mengutarakan hal itu ya, karena belum menjadi kuasa hukum nih kan, gitu. Tapi yang pasti memang kita sudah ada diskusi tentang hal itu. Kalau kacamata saya sebagai katakanlah praktisi hukum, ya itu suatu hal yang sah-sah saja, gitu. Dimajukannya suatu gugatan harus ada koneksitas, konsensualitas antara posita dan petitumnya. Menentukan kerugian itu juga kan tentunya tidak hanya sebatas semata-mata dituangkan saja. Tentunya kan harus sangat terang benderang kerugiannya itu secara sistematis seperti apa, dan harus secara terang benderang juga perhitungannya itu seperti apa gitu. Tidak bisa menurut kacamata dalam tanda petik hanya sebatas pokoknya senilai sekian. Mudah-mudahan rumah tangga aku juga bisa panjang, amin harapannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.